Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2024 sebesar 145,1 miliar dolar Amerika Serikat. Cadangan devisa ini turun 1,3 miliar dolar Amerika Serikat dibandingkan dengan posisi pada akhir Desember 2023 sebesar 146,4 miliar dolar Amerika Serikat. Erwin Haryono, Kepala Departemen Komunikasi BI mengatakan, penurunan posisi cadangan devisa tersebut antara lain mempengaruhi jatuh tempo pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembiayaan utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar internasional sekitar 3 bulan impor. Kedepan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa akan tetap memadai. Kondisi tersebut didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga. Seiring dengan sinergi respon bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Presiden Joko Widodo meresmikan 2 seksi tol Trans Sumatera yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Tol tersebut merupakan seksi Tebing Tinggi Indrapura dan Indrapura 50. Jokowi menjelaskan, tol Tebing Tinggi Indrapura memiliki panjang 20,4 km dengan biaya investasi mencapai 3,06 triliun rupiah. Sedangkan tol Indrapura 50 memiliki panjang 15,6 km dengan biaya 1,67 triliun rupiah. Jokowi berharap kedua ruas tol ini akan meningkatkan konektivitas kawasan kepariwisata di Danau Toba. Selain itu, juga akan meningkatkan kecepatan mobilitas logistik ke Pelabuhan Kuala Tanjung dan akses ke kawasan ekonomi khusus SEI Mangke. Kemenko Perekonomian mencatat selama tahun 2016 hingga 2023, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghabiskan 1.515,4 triliun rupiah untuk membangun 190 proyek strategis nasional atau PSN. Data Kemenko mencatat, pada tahun 2016, Jokowi membangun 20 PSN dengan nilai 33,3 triliun rupiah dan terus meningkat hingga tahun 2023 sebanyak 37 proyek dirampungkan dengan nilai investasi 475 triliun rupiah. Di sisi lain, pemerintah memutuskan mengeluarkan 12 proyek dari daftar PSN. Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Kemenko Perekonomian, Suroto mengatakan, 12 proyek tersebut dikeluarkan dari PSN karena diperkirakan hingga semester 2 2024, proyek-proyek ini belum akan berproses. Meski dikeluarkan dari daftar PSN, Suroto menambahkan, proyek itu akan dijalankan kementerian masing-masing, namun tidak mendapatkan fasilitas PSN. Bank raksasa asal Swiss, UBS, diperkirakan akan melakukan pemutusan hubungan kerja. Hal ini sejalan dengan rencana perusahaan yang ingin menghemat biaya operasional hingga 13 miliar dolar Amerika Serikat atau 204,19 triliun rupiah pada 2026. Kemungkinan PHK akan lebih banyak setelah UBS mengakuisisi Credit Suisse. Seperti diketahui, UBS setuju untuk membeli Credit Suisse pada Maret 2023 dengan harga 3 miliar dolar Amerika Serikat sebagai bentuk penyelamatan yang ditetapkan otoritas Swiss demi mencegah kehancuran sektor perbankan. Kesepakatan yang terbesar dalam sejarah perbankan itu telah menciptakan aset lebih dari 1,7 triliun dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, UBS telah memangkas biaya 4 miliar dolar Amerika Serikat termasuk melalui PHK. Jumlah pegawai yang dikurangi pada kuartal keempat lebih dari 3.100 menjadi jumlah PHK yang diumumkan di tahun lalu atas 16.000 orang. Anggota Parlemen Amerika Serikat pada Selasa melakukan pemungutan suara untuk menolak rancangan undang-undang bantuan Israel senilai 17,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 276 triliun rupiah. Sebanyak 167 anggota Partai Demokrat memilih tidak setelah Presiden Joe Biden mengancam akan menggunakan hak vetonya karena undang-undang tersebut tampak bertujuan melemahkan paket yang lebih besar yang disepakati setelah berbulan-bulan negosiasi dengan kelompok senator bipartisan. Sementara itu, 13 anggota Partai Republik menolak RUU ini karena tidak membuat penyeimbang anggaran yang telah didorong oleh kaum konservatif dalam setiap usulan pengeluaran baru. RUU Israel ini muncul ketika Gedung Putih condong untuk memberikan bantuan kepada Ukraina senilai 60 miliar dolar Amerika Serikat dan Israel senilai 20 miliar dolar Amerika Serikat dan menyediakan dana baru untuk keamanan perbatasan Amerika Serikat.